Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19141689891, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Bapak Adi Mursalin, SE, MN. Baiklah, saya akan menjelaskan materi masalah penugasan atau assignment problem. Masalah penugasan atau assignment problem. Masalah penugasan adalah masalah pemrograman linear khusus. Masalah pendelegasian tugas atau assignment ke sejumlah penerima tugas atau assignee atas dasar satu-satu atau one-to-one basis. Jumlah assignment sama dengan jumlah assignee bila tidak harus ditambahkan dummy assignment atau objek semu. Diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan assignee dalam menyelesaikan assignment. Masalah penugasan bisa diminimasi atau maksimasi. Tujuannya yaitu menjadwalkan setiap assignee pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugian berupa biaya dan waktu, keuntungan berupa pendapatan, laba, nilai, dan kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Masuk pada contoh masalah minimasi. Sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. 1. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. 2. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. 3. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Cara mengerjakan contoh minimasi. 1. Menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. 2. Mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. 3. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. 4. Menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. 5. Merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah assignment atau assignee, ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut dan nilainya yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. 6. Ulangi langkah keempat. Masuk pada contoh maksimasi. 1. Seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya adalah matriks opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif. 2. Minimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil pada kolom tersebut.
Ketiga, menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa seluruh elemen nol baru dapat dihimpit oleh 4 garis. 5. Merevisi matrik dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis dan menambahkan elemen yang tertutup 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Kelima, ulangi langkah ketiga. Catatan pertama, untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaiannya perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimalisasi dan negatif M untuk masalah maksimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama, seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau negatif M tersebut. Catatan kedua, dalam praktek sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya atau keuntungan seperti dalam 2 contoh kasus di atas. Ada kalanya seseorang karyawan memiliki pekerjaan misalnya tidak dapat dialokasi atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksa mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Thank you.